Masyarakat adat Nusantara, pengurus daerah Flores bagian timur, mewakili dua anggota masyarakat adat yang ada di Nanghale, yaitu suku Soge, Natar Mage, dan suku Goban Runut. Mereka adalah dua di antara 5.000 anggota masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dan saya yang berbicara di sini, selain sebagai PH, penasihat hukum, saya juga adalah anggota Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, mewakili Nusa Tenggara Bali, NTB, NTT, dan Bali. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami hadir di sini tidak dalam konteks perdebatan di media sosial yang mengandekan kami sebagai kelompok yang mengabaikan hukum. Kami adalah orang-orang yang punya konsistensi terhadap penegakan hukum. Nah, oleh karena itu, setiap pernyataan kami berbasis pada hukum, pada peraturan perundang-undangan. Kami tahu bahwa posisi masyarakat adat mengalami kesulitan. Rencana undang-undang masyarakat adat sudah 14 tahun mangkrak di DPR. Tidak dibahas-bahas. Kenapa? Karena konspirasi negara dan modal mencegah untuk membahas. Karena kalau membahas, maka mereka tidak bisa merampok tanah-tanah adat. Karena masyarakat diakui, maka masyarakat punya hak atas tanah dan mempertahankan. Oleh karena itu ditunda sampai dengan hari ini. RUU masyarakat adat tidak pernah dibahas sejak zaman SBY. Terakhir mau masuk paripurna ditolak oleh dua partai besar, PDI Perjuangan dan Golkar. Menolak untuk tidak dibahas di DPR RI. PDIP dan Golkar yang menolak untuk tidak dibahas. Karena apa? Karena di dalam diri mereka rata-rata para oligark yang rakus atas tanah adat. Oleh karena itu mereka tidak mau membahas. Karena kalau ini ada penetapan, maka akses mereka terhadap upaya perampokan tanah-tanah adat terbatas karena masyarakat adat diakui. Padahal pasal 18B ayat 2 menyatakan dengan tegas, masyarakat hukum adat diakui oleh negara. Pasal 28I ayat 3 menyatakan dengan tegas, masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diakui oleh negara. Yang menjadi persoalan adalah pengadministrasiannya tidak mau dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan di level bagian bawah. Dan debat di mana-mana selalu kami diposisikan lemah karena belum ada perda. Belum ada perda bukan kesalahan masyarakat adat. Belum ada perda adalah karena DPR dan pemerintah tidak secara konsisten menjalankan kewajibannya. Bukan salah kami. Kami adalah pemilik hak dalam konteks hak asasi manusia. Rakyat, individu adalah pemilik hak. Negara adalah pengemban kewajiban yang disebut dengan generic obligation. Kewajiban tiga, kewajiban utama negara: melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya adalah hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, hari ini dalam rangka merealisasikan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, kami hadir di sini untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana kita mencari jalan keluar untuk mengatasi problem ini dengan catatan. Ada dua catatan menarik untuk pemerintah daerah Kabupaten Sika. Pertama, pada tahun 2016 muncul perda atas inisiatif kerjasama pemerintah daerah, Keuskupan Maumere, dan Komnas HAM yang merekomendasikan keluar SK Bupati nomor 444 untuk melakukan verifikasi terhadap masyarakat adat tanah air, apakah mereka berhak atau tidak berada di dalam HGU. Ternyata SK itu tidak dijalankan atas konspirasi pemerintah daerah dan Keuskupan Maumere, sehingga masyarakat adat tidak pernah
dipertanyakan statusnya. Kalau SK itu dijalankan, status mereka beres, mereka boleh tidak sah, boleh juga sah, tapi status itu tidak pernah diuji. Lalu itu dipakai sebagai alasan untuk menghina-hina masyarakat adat. Lalu pada tanggal 6 Mei atau Juni keluar SK 134 tentang penyelesaian HGU. Pada saat sosialisasi dijelaskan bahwa SK ini adalah penyelesaian terakhir. Persoalan HGU tidak lagi dipolitisasi untuk pilkada. Jadi tidak ada lagi calon-calon bupati yang cari muka dengan Bapak Uskup supaya dapat dukungan dari gereja-gereja dan mendapatkan suara. Tidak ada lagi. Itu pernyataan yang terjadi di Hito Halo tanggal 30 September 2020 dan di Pasar Nanggahale tanggal 1 Oktober 2020. Dan SK itu menegaskan masyarakat adat tidak diusir lagi dari dalam kawasan HGU, tapi dia adalah pihak yang akan diajak bernegosiasi menyelesaikan soal HGU. Yang hadir di depan ini Pak Robert Rai dan Pak Herpi terlibat di dalam SK itu, dan SK itu hanya sampai pada sosialisasi 2 kali. Padahal dalam SK itu dinyatakan setelah sosialisasi ada perundingan, hasil perundingan di SK-kan oleh Bupati. SK Bupati dibawa ke Jakarta ke BPN ATR untuk penetapan. Siapa yang bawa? Keuskupan, masyarakat adat dan Pemda bawa ke Jakarta untuk penetapan. Tapi ternyata di pertengahan jalan Bapak Uskup dan Bupati Sika pada bulan Mei berangkat sendiri ke Jakarta tanpa sepengetahuan masyarakat minta perpanjangan